Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Kalang kabut jelang lawan timnas, Federasi Sepak Bola Cina hukum 38 pemain. Omongan asisten STY terbukti, oleh Romeni dilupakan. Pemain kejutan timnas Indonesia U20 yang absen di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kalang kabut jelang lawan timnas, Federasi Sepak Bola Cina hukum 38 pemain. Kabar buruk menghampiri timnas Cina jelang menghadapi timnas Indonesia pada laga lanjutan grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari media Cina South China Morning Post, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA telah menghukum 38 pemainnya karena terlibat pengaturan skor. Pengaturan skor itu terjadi di Liga Super Cina dan Liga 2 Cina yang tercipta paling banyak pada 2021 dan 2022. Tercatat ada 120 pertandingan yang skor pertandingannya sudah diatur dan melibatkan 41 klub. Hukuman yang diterima para pemain pun beragam, mulai dari larangan main selama 2 tahun hingga seumur hidup. Banyaknya praktik pengaturan skor tersebut disinyalir menjadi penyebab tak kunjung majunya sepak bola Cina. Pasalnya setelah lolos ke Piala Dunia 2002 dan melaju ke final Piala Asia 2004, prestasi sepak bola negeri tirai bambu cenderung menurun. Bahkan ketika memiliki liga terbaik di Asia pada 2010-an awal, prestasi timnas Cina tak bisa dibanggakan. Performa Cina di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga masuk kategori memalukan. Di laga pertama, Cina dihajar Jepang 0-7 di kandang lawan. Kemudian di match day kedua, Cina tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Kekalahan dari Arab Saudi pun layak dikritisi. Selain karena bermain di kandang sendiri, Arab Saudi pun juga bermain 10 orang sejak menit ke-33. Hal tersebut tentu menjadi pukulan bagi Cina yang akan tandang ke markas Australia pada hari Kamis 10 Oktober. Di atas kertas, sulit bagi Cina untuk mencuri poin di markas timnas Australia yang tengah terluka. Selanjutnya pada Selasa 15 Oktober 2024, Cina akan menjamu timnas Indonesia. Peluang Cina terpeleset kontra Garuda pun juga sangat besar. Sebab timnas merah putih yang sekarang levelnya setara atau bahkan lebih baik dari Cina. Ditambah lagi untuk menghadapi Cina, Garuda ketambahan 2 pemain berkualitas, yakni Eliano Reinders dan Misil Gers. Pemain kejutan timnas Indonesia U20 yang absen di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertama, Gaviatu Rizky. Gaviatu Rizky mengalami cedera ketika mengantarkan timnas Indonesia U19 juara, yakni di ajang Piala AFF U19 2024 pada akhir Juli 2024 kemarin. Kondisi itu yang membuat pemilik tendangan mematikan ini absen untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara dalam 2 bulan terakhir. Padahal umpan-umpan terukur Gaviatu Rizky kerap memanjakan pemain-pemain jangkung timnas Indonesia U20 seperti Kade Arel hingga Jens Raven. Ketiadaan Gaviatu Rizky pun membuat Indra Syafri mau tak mau mengandalkan Tony Firmansyah dan Vigo Dennis di lini sentral Garuda. Namun skuad timnas Indonesia U20 masih juga memiliki sosok Maurievas Simon yang juga tampil apik di Seoul Earth on Ice Cup 2024 beberapa waktu yang lalu.
Kedua, Welber Jardim. Welber Jardim sejatinya sudah dibelikan tiket pesawat oleh PSSI untuk datang ke Indonesia. Indra Syafri juga sempat menjelaskan bahwa Sao Paulo sudah mengizinkan sang pemain untuk datang ke tanah air. Sayangnya, hingga H1 sebelum timnas Indonesia U20 menghadapi Maladewa U20, di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, gelandang 17 tahun ini belum bergabung. Disinyalir Welber Jardim masih dibutuhkan oleh Sao Paulo U17 yang juga tengah menjalani kompetisi musim ini. Ketiga, Kamara Ousmane. Nama pemain keturunan lainnya yang juga harus gigit jari karena dicoret Indra Syafri menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 ialah Kamara Ousmane. Padahal sebetulnya yang berposisi sebagai penyerang depan ini dianggap cocok dengan permainan timnas Indonesia U20 dan bisa menjadi alternatif untuk sektor lini depan. Namun demikian, Indra Syafri tak membeberkan alasan mengapa dirinya mencoret pemain yang kini memperkuat PSIM Yogyakarta itu. Padahal Kamara sempat jadi striker andalan saat menghadapi Argentina U19, Thailand U19 dan Korea Selatan U19. Omongan asisten ST terbukti oleh Romeni dilupakan. Usaha pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam memoles bomber skuad Garuda tidak sia-sia. Meski hanya punya waktu singkat, sang asisten pelatih yakni Yom Ki-hun berhasil membuat bomber timnas Indonesia semakin tajam dalam mencetak gol. Sebagaimana diketahui, setelah membawa 2 poin di FIFA Matchday di edisi September 2024, sejumlah bomber Garuda kembali ke klub masing-masing. Belum ada 1 bulan kembalinya Liga 1, ramai-ramai penyerang timnas Indonesia membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol indah. Sebelumnya, ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang mencetak gol untuk klubnya masing-masing, yakni Persis Solo dan PSS Sleman. Mengikuti jejak Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, kini giliran Dimas Drajat yang mencetak gol di laga penting ketika Persib Bandung menjamu Persija Jakarta. Gol itu sempat tak dipercaya penonton karena kiper Persija Carlos Eduardo sempat menangkis bola tersebut yang akhirnya tetap masuk ke gawang Persija. Tangis Hoki Caraka pun menular pada Dimas Drajat. Pemain yang masih mendapatkan kepercayaan STI itu tak bisa menahan air matanya ketika mencetak gol yang membawa Persib meraih poin penuh. Menariknya, Yom Ki-hun memang sudah memprediksi bahwa yang dibutuhkan bomber timnas Indonesia adalah memaksimalkan potensi yang ada. Menurutnya, striker timnas Indonesia sudah memiliki power yang luar biasa dan hanya perlu dimaksimalkan ketika bertanding. Dengan membaiknya performa para penyerang Garuda di klubnya, setidaknya bisa sedikit melupakan oleh Romeni. Penyerang FC Ultra itu pun dikabarkan sulit untuk dinaturalisasi lantaran urung menentukan pilihan membela lambang Garuda di dada. Untuk itu, timnas Indonesia bisa memoles Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka untuk menjadi pilihan utama.